Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi perubahan wujud benda. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita terlebih dahulu membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Pada hari ini kita akan mempelajari materi perubahan wujud benda. Sebelum saya memulai pembelajaran, alangkah baiknya saya menyebutkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat mengenali 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas beserta contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu siswa dapat menjelaskan macam-macam perubahan wujud benda seperti mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Yang ketiga yaitu siswa dapat mengidentifikasi faktor penyebab perubahan wujud benda, misalnya pengaruh suhu panas dan dingin terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya yaitu kita langsung saja masuk ke materi. Sekarang pernahkah kalian melihat es krim yang mencair saat terkena panas? Itu adalah salah satu contoh dari perubahan wujud benda di sekitar kalian. Yuk kita pelajari lebih dalam. Perubahan wujud benda ini terjadi ketika benda berubah dari suatu bentuk ke bentuk lainnya, seperti dari padat menjadi cair atau dari cair menjadi gas. Perubahan ini biasanya disebabkan oleh suhu, bisa karena panas, bisa juga karena dingin. Benda di sekitar kita memiliki 3 wujud benda, yaitu padat, cair, dan gas. Benda padat ini memiliki bentuk dan volume yang tetap, contohnya boneka, jam dinding, ataupun pelampung. Benda cair ini mengikuti bentuk wadahnya tetapi volumenya tetap, contohnya air dan minyak. Benda gas tidak memiliki bentuk dan volume yang tetap, contohnya uap air dan gas LPG. Lalu bagaimana macam perubahan wujud benda ini? Sekarang kita cari tahu. Yang pertama adalah mencair. Mencair terjadi pada saat benda dipanaskan, misalnya es batu yang terkena panas akan berubah menjadi air. Kemudian ada pula dari gas yang ke cair. Saat uap air mendingin, ia akan berubah kembali menjadi cairan. Ini disebut mengembun. Proses mengembun ini yakni biasa disebut dengan menyublim. Beberapa benda padat seperti kapur barus bisa langsung berubah menjadi gas tanpa melewati pencairan. Proses ini disebut dengan menyublim. Terakhir ada mengkristal. Mengkristal, apa itu mengkristal? Uap dari kapur barus bisa berubah kembali menjadi padat dan membentuk kristal kecil. Proses ini disebut dengan mengkristal. Dari semua yang kita sebutkan tadi, sebagai pemahaman awal kita dapat memahami sebagai berikut. Perubahan wujud benda adalah berubahnya suatu bentuk, volume, warna, ukuran, ataupun yang lain-lain sehingga menjadi berbeda dari sebelumnya. Perubahan wujud benda ini terjadi karena suatu benda terpengaruh oleh panas ataupun kalor, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Tadi kita sempat dengar kata suhu, kalor, dan kelembaban ya. Tetapi apa sih bedanya? Yuk kita pelajari satu persatu. Suhu itu adalah ukuran seberapa panas atau dingin suatu benda atau suatu tempat. Kalau pagi hari terasa dingin, itu artinya suhunya rendah. Tetapi kalau siang bolong panas banget, berarti suhunya sedang tinggi. Sedangkan untuk kalor yakni adalah energi panas yang berpindah antar benda, contohnya kompor yang dipanaskan air hingga mendidih. Kalau kelembaban adalah jumlah uap air yang ada di udara. Semakin banyak uap air, semakin lembab udara
yang berada di sekitarnya. Nah, mari kita lihat apa pentingnya semua fenomena yang kita pelajari tadi. Nah, perubahan wujud benda ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita memasak air di dapur. Ketika air dipanaskan, ia akan berubah menjadi uap yang akan kita lihat keluar dari panci. Uap ini juga berguna dalam proses penguapan air dari laut yang akhirnya menjadi hujan, atau saat kita membuat es krim. Nah, itulah tadi materi yang sempat saya sampaikan pada hari ini, yaitu materi perubahan wujud benda. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi anak-anakku sekalian, bagi diri sendiri maupun bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.